Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah, ceklah dirimu apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui dengan baik apa yang kamu kerjakan. Tidaklah sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahu. Puji syukur pada Allah atas limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin sidang ibadah Jumat rahimahullah. Berlandaskan ayat tadi, judul khutbah Jumat kita hari ini adalah hijrah dalam konteks sejarah dan realita. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Perbedaan pergantian tahun itu antara Masehi dengan Hijrah itu berbeda pada waktunya. Kalau tahun baru Masehi dihitung berdasarkan jam 00. Tetapi kalau tahun baru Islam dihitung berdasarkan perbedaan hari setelah asar menjelang maghrib. Maka kemarin sore, pasnya ketika sholat maghrib telah dilaksanakan, maka telah masuklah 1 Muharram. Hari ini di negara kita yang kita cintai ini diberi jatah untuk libur dalam rangka memeriahkan tahun baru itu. Di Indonesia ini tahun yang besar itu ada 4. Yang pertama, tahun yang paling tua dan paling panjang usianya adalah tahun orang China. Hari ini usianya sudah 2580, yang disebut dengan Imlek. Kedua, tahun yang tertua itu adalah Masehi 2025. Yang ketiga adalah tahun umat Islam, tahun Hijrah, yang hari ini berusia 1447. Yang ketiga itu adalah, yang keempat itu adalah tahun yang orang Buddha, yang berusia 182 tahun. Bapak Saudara, kalau kita tengok sejarah bahwa
masa kerasulan Nabi itu cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hasilnya beda. 13 tahun di Mekah itu yang masuk Islam cuma 95 orang. Padahal Nabi itu orang Mekah, lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, sukunya Quraisy, pamannya orang hebat, petinggi-petinggi bapaknya semuanya adalah kalangan bapaknya, Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan sangat bapak dengannya. Tetapi di dalam menyebarkan Islam, Islam sulit maju, sulit diterima oleh orang-orang Mekah. Kenapa? Kalau mereka masuk Islam, tantangannya adalah nyawa. Jadi kalau ada orang masuk Islam di kota Mekah pagi hari, maka dia tidak akan mampu melihat sunset. Dia tidak akan mampu melihat matahari terbenam. Kenapa? Jawabannya adalah innalillah. Salah satu kasus adalah keluarga Ammar bin Yasar. Ammar bin Yasar itu adalah 3 orang beranak yang mendapat hidayah. Ketika hari sudah menunjukkan pukul 9 pagi, mereka datang menemui Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami mau masuk agamamu." Lalu mereka bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ternyata berita itu cepat menjalar ke telinga Abu Jahal. Didatangi rumah Ammar bin Yasar tersebut oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan konco-konconya. Ditanya, "Betul kau telah masuk agama Muhammad?" "Benar." Ketika dia mengatakan itu, diikat kakinya, diikat tangannya, ditarik dengan onta ke arah yang berlawanan sehingga meletus perutnya, keluar jantung, lambung, usus dan lain sebagainya. Meninggal di waktu itu. Tinggal istrinya, Ibu Ammar, dimasukkan ke dalam lubang yang hanya tinggal kepalanya untuk dipancung. Ditanya kepada Ammar, "Sekarang nyawa ibumu berada di tanganmu. Apakah kau tetap beragama Islam, agama Muhammad, atau kembali ke ajaran nenek moyang kita?" Demi menyelamatkan ibunya, dia bilang, "Ya, saya siap kembali ke ajaran nenek moyang kita." Dibebaskan ibunya. Pergilah Abu Lahab, Abu Jahal CS. Ketika itu dia berlari mencari Rasulullah, mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah saya sudah murtad? Pagi tadi kami bersama ayah dan ibu menyatakan Islam, sementara sore hari ini kami kembali ke ajaran nenek moyang kami." Kata Rasulullah, "Tidak, engkau menyelamatkan jiwa ibu, engkau terpaksa. Tapi sekarang, mulai hari ini kau belajar bela diri sama Bilal bin Rabah. Diajarkan cara main pedang, diajarkan cara berkuda, diajarkan cara memanah, diajarkan cara berkelahi." Sejak itulah si Ammar muncul sebagai laki-laki yang tangguh. Di pertempuran di perang Badar, ketemulah Abu Jahal dengan si Ammar. Keluar amarahnya, terbayang tercabik-cabiknya perut ayahnya. Ketika itu pada gerakan yang ke-10 ditebasnya leher Abu Jahal. Dibawanya kepala Abu Jahal ke hadapan Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini kepala orang yang telah membunuh ayah saya." Artinya apa? Tidak gampang masuk Islam waktu itu. Maka disuruhlah Nabi hijrah. Hijrahlah Nabi dari Mekah ke Madinah, yang jumlah orangnya 90 orang Islam ditambah pengikut Nabi. Orang yang hijrah itu 3 pula modelnya. Yang pertama, mangkana hijratuhu ilallah wa rasuli. Ada yang hijrah itu betul-betul karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala. Yang kedua, ada orang yang hijrah itu lidunya yusibuha. Dia itu pergi hijrah mencari harta. Karena hartanya ditinggalkan di kota Mekah itu tidak bisa dibawa ke sana. Dia betul-betul jadi orang miskin, tidak punya harta. Nyampai di sana, dia cari harta.
Yang ketiga ada pula orang pergi hijrah itu tujuannya adalah yang QA, cari suami, cari istri. Karena orang yang pergi hijrah itu kan ada yang istrinya mau pergi, suaminya tidak. Ada yang suaminya mau pergi, istrinya tidak. Maka ketika itu di dalam hadis tentang a'malu binniyat itu dijelaskan bahwa mereka yang pergi hijrah itu tiga modelnya. Pindahlah Nabi dari Mekah ke Madinah. Lalu untuk kita hari ini itu hijrah itu apa? Karena mungkin kita pindah dari Padang ke Jambi ke Jakarta. Karena makna hijrah lalu kita pindah. Bukan begitu. Dalam ayat tadi sudah disebutkan apa? Ma qaddamat lihat. Untukmu yang tidak bisa hijrah, untukmu yang tidak pindah seperti pindahnya Rasulullah dan sahabatnya, maka persiapkanlah apa yang sudah kamu kerjakan untuk hari esokmu. Bapak dan saudara sekalian, hari esok itu di depan, masa lalu itu di belakang. Kita ini hidup sudah diberi batas waktu. Dalam hadis, umur umatku kata Nabi situna wa sab'un, 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang dapat lebih bonus. Artinya apa? Di depan itu ada yang menunggu namanya kematian. Kematian itu tidak bisa dielakkan. Dan tak ada yang lain bisa membantu kita. Yang bisa membantu kita itu adalah kita sendiri melalui amal solehnya. Amal soleh itu banyak. Ada yang sunat, ada yang wajib. Ada sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan segala macamnya. Tapi dari sekian banyak itu sudah digarisbawahi. Awwalu ma yuhasabu minal abdi. Yang pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat. Maka Bapak dan Saudara, dalam konteks hijrah hari ini kita muhasabah. Benarkah sholat kita selama ini? Di dalam sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ada dua gerakan penting yang cukup besar pengaruhnya. Yang pertama, kembali dari rukuk dan sujud. Yang kedua, sujud. Di dalam hadis Sahihul Bukhari dijelaskan bahwa banyak orang-orang yang sholat itu tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena sholatnya yang tidak benar. Yang pertama, la yanzurullah ila sholati rajul la yuqimu sulbuhu bainar ruku'i was sujudi. Allah tidak akan lihat sholat seseorang itu. Dibiarkan oleh Allah dia sholat. Allah tidak melihat. Kenapa? La yuqimu. Dia tidak mau meluruskan tulang punggungnya bainar ruku' was sujud, setelah ruku' dan sujud. Ada orang yang komplain mengatakan kami ini kan sakit pinggang, nggak bisa lurus. Makna di sini bukan lurus seperti itu, maknanya tumak nina. Selesai gerakan ruku', membaca sami Allahu liman hamidah, baca doanya dengan benar. Selesaikan doanya, lakukan gerakan berikutnya. Jangan sampai ini belum selesai, gerakan sudah dilakukan, takbir sudah dikumandangkan. Begitu juga sujud. Kembali dari sujud dia baca doa 8, tapi saking kencangnya, entah yang 8 dibaca atau tidak. Apa yang 8? Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. 8. Karena saking kencangnya, entah sampai 8 atau tidak. Ketika seseorang tidak bertumakninah kembali dari ruku,
tidak bertumaknina kembali dari sujud, la yanzurullah, salatnya tidak dilihat Allah. Yang kedua, dikatakan dalam hadis la solata, dianggap dia itu tidak sholat. Kenapa? La sulbi, tidak meluruskan tulang punggungnya, fi sujudi wa ruku'ihi, setelah kembali dari rukuk dan sujud. Jadi Bapak Saudara, di dalam sholat ini tidak boleh terkejar-kejar. Taruh sesuatu itu pada tempatnya. Ketika kita rukuk, sempurnakan rukuknya. Kembali dari rukuk, sempurnakan kembali dari rukuknya. Hadis yang ketiga, la tujzi'u salatan la yuqimu fiha ar-rajul. Tidak aku beri balasan berupa pahala salat seseorang itu. Kenapa? La yuqimu, yang tidak meluruskan, sulbihi, tulang punggungnya, fi ruku'i wa sujudi. Makanya pada saudara, ketika salat itu bertumakninalah, bertenang-tenanglah, selesaikan satu gerakan, laksanakan gerakan berikutnya. Itu persoalan rukuk dan sujud. Yang terakhir apa? Persoalan sujud. Dalam gerakan sholat yang diawali takbir sampai salam, ada satu tempat di mana tempat itu menjadi tempat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya di dalam sholat. Di manakah itu? Sajidun, ketika dia sujud. Dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdi min rabbih. Adapun tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, sajidun, di waktu sujud. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Di dalam buku-buku hadis lain, berbanyak doa itu sering dipahami adalah ketika sujud terakhir. Ketika sujud terakhir tiba, maka ditambahlah dengan baca doa. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la, kalau yang pakai itu. Kalau yang pakai subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fil, ditambah dengan doa. Fa'aksirud doa, perbanyaklah doanya. Yang kedua, tentang sujud juga, rafa'aka darajatahu. Siapa yang sering sujud itu, Allah angkat derajatnya. Jadi Allah yang angkat derajatnya, bukan kita. Kalau manusia yang angkat derajatnya tidak lama. Contoh, ketika dia punya teman kepala dinas, diangkat dia jadi KB, jadi kasih. Ketika dia tidak punya jabatan lagi, ya tonjok juga seperti itu, karena mengangkat manusia. Tapi kalau Allah yang mengangkatnya, tawila selamanya. Yang ketiga, persoalan sujud ini juga. Ada seorang yang bernama Muwaihibah. Dia ini adalah sesprinya Rasulullah. Kemana pergi, tukang bawa kain Rasul, barang Rasul. Kalau Rasul mau ngambil wudhu, diambilkan airnya. Kalau Rasul mau minum, diambilkan air minumnya. Kalau mau makan, diambilkan makannya. Sehingga Rasul kasihan, sayang padanya. Lalu Rasul bertanya, salmi, mintalah kepadaku. Lalu dia minta, inni ma'aka fil jannati tawila. Aku ingin bersamamu di surga selama-lamanya. Awaira ghairi dzalik. Yang lain apa? Selain itu ada yang lain? Tidak, saya cuma satu itu. Benar. Minta yang lain, cuma satu itu aja. Ini orang ini dikasih minta banyak, hanya mintanya satu. Beda dengan kita. Sudah dikasih satu, minta tambah lagi. Orang ini dikasih banyak, minta satu. Satu aja Rasul. Inni ma'aka fil jannati tawila.
Aku ingin bersamamu di surga selama-lamanya. Tidak. Oh, kalau begitu, fa'aksiru sajidun. Engkau perbanyaklah sujud. Insya Allah kau bersamaku dalam surga. Fa'tabiru ya besar alaikum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama mar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah menggunakan huruf qasamnya waw wal 'asri demi masa. Innal insan lafi khusr. Manusia itu rata-rata rugi. Umur panjang, amal sedikit, harta banyak, kikir kelewatan, waktu luang banyak terbuang sia-sia. Yang tidak rugi mereka yang punya iman, mereka yang punya amal soleh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Qawi, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Maha tahu segala kelemahan dan kekurangan kami. Berilah kami kekuatan untuk menutupi segala kelemahan dan kekurangan kami. Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha tahu dosa-dosa kami yang kecil yang besar, yang tersembunyi maupun yang dilihat orang, yang kami sengaja melakukannya atau karena kebodohan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah ya Ghani, Tuhan yang Maha Kaya, Engkau Maha tahu keinginan dan kebutuhan kami. Cukupkanlah segala keinginan dan kebutuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.